Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini Rabu tanggal 13 Desember 2023. Kita boleh bersyukur dan bersuka cita atas kebaikan Tuhan yang boleh Tuhan terus nyatakan dalam kehidupan kita. Hari ini ada kesempatan baik bagi kita bersama untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebagaimana Nas Almanak Gereja Kalimantan Evangelis, firman Tuhan terdapat dalam kitab Perjanjian Lama dari Maleaki pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-17 dengan judul perikop Tuhan memarahi Israel karena kawin campur dan perceraian. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam kehidupan kita terkadang kita berusaha sekali mencari alasan pembenaran terhadap banyak hal yang kita lakukan. Kita berusaha menggali dan menemukan kira-kira alasan apa saja yang akan diterima atas perbuatan yang kita lakukan. Yang kita tahu bahwa perbuatan itu pada dasarnya adalah salah. Dari usaha-usaha pembenaran yang dilakukan, kadang-kadang bisa diterima secara umum yang dapat mengakibatkan pergeseran nilai dan kebenaran menjadi relatif. Akibatnya, manusia sulit membedakan kebenaran murni dan pembenaran dalam setiap perilaku yang dilakukan. Kemungkinan akan memunculkan ketidaksadaran manusia atas perilaku tidak benar yang dilakukan. Bapak Ibu Saudara, umat Israel juga mengalami pemahaman yang bergeser tentang kebenaran Allah yang semestinya mereka lakukan. Penajisan dan pengkhianatan mereka lakukan terhadap Allah dan sesama. Nabi Maleaki mengumandangkan firman Tuhan kepada mereka tentang seberapa jauhnya mereka sudah melenceng dari kebenaran Allah, juga dari kesepakatan dasar dan awal dengan sesama. Allah menolak mereka, sekalipun mereka datang dengan membawa persembahan korban kepadanya. Orang-orang Israel yang ditolak Allah mengalami kesedihan, tetapi juga mereka memiliki hati yang keras ketika mereka masih berani bertanya mengapa. Kawin campur dan perceraian adalah dua hal yang sangat amat dimurkai Allah kepada bangsa Israel. Tetapi mereka tidak menyadarinya dalam ayatnya yang ke-11, 15, 16. Umat Israel juga menyangka bahwa Allah tidak akan bertindak kepada mereka yang jahat, karena mereka tidak melihat penghukuman Allah. Akibatnya akan muncul praduga bahwa Allah marah kepada mereka. Bapak Ibu Saudara, betapa sering kita pun bisa berusaha mencari pembenaran diri atas kesalahan yang kita lakukan. Tidak menyadari akan keberdosaan sehingga merasa sudah sangat layak di hadapan Allah. Bahkan berani dengan hati yang keras bertanya kepada Allah, mengapa aku tidak ditolong? Bapak Ibu Saudara, betapa kita pun sering menyangka dan mengira-ngira tentang Allah sesuai dengan keinginan kita. Semua itu adalah kekeliruan dari kesalahan yang kita lakukan kepada Allah, yang harus kita ingat, pahami dan perbaharui. Kebenaran Allah adalah final. Tidak ada yang bisa datang kepadanya membawa alasan-alasan pembenaran. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami boleh mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas kesehatan, kekuatan, bahkan napas kehidupan yang masih Tuhan percayakan untuk kami nikmati di pagi yang indah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas sabda firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama. Biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh hidup di hati kami orang percaya.
dan kami akan dimampukan, diteguhkan untuk menjalani kehidupan kami sesuai dengan firman Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Dan kami saat ini Tuhan mau menyerahkan kehidupan kami masing-masing pribadi, lepas pribadi kami. Terlebih-lebih saat ini secara khusus Tuhan, kami mau berdoa bagi jemaat Tuhan yang berada di Palimirmo Rei 8. Kami mendoakan majelis jemaat Palimirmo di Rei 8 dengan setiap tugas karya pelayanan mereka. Biarlah mereka terus dimampukan, karunia demi karunia, talenta demi talenta dinyatakan untuk mereka melayani sidang Jumat Tuhan dan melayani Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi seluruh anggota jemaat, warga jemaat yang ada di Palimirmo Rei 8. Mari Tuhan, Engkau senantiasa hadir di dalam kehidupan mereka. Engkau menuntun, Engkau memberkati, bahkan Engkau memampukan mereka menjalani setiap kehidupan mereka. Apapun yang menjadi pekerjaan, tugas, tanggung jawab, sawah, kebun yang mereka kelola dan yang mereka garap, biarlah semuanya itu boleh diberkati oleh Tuhan. Bahkan apapun yang menjadi harapan mereka, apapun yang menjadi kerinduan cita, bahkan pergumulan, tantangan hidup mereka, kami mau serahkan hanya di dalam kasih dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa. Amin. Kami pendeta, vikaris dan TKS Resort GKE Pulang Pisau mengucapkan selamat Natal 25 Desember 2023 dan Tahun Baru 1 Januari 2024. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.